Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran yaitu tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, hari ini sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dilancarkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, berikut akan Ibu tampilkan video pembelajarannya. Selamat belajar, anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, muatan materi yang kita pelajari yaitu ada unsur-unsur iklan media cetak. Yang kedua, ada keanekaragaman sosial budaya dalam masyarakat. Dan yang ketiga, ada interaksi manusia dengan lingkungannya. Berikut akan Ibu tampilkan sebuah percakapan. Siti, Udin, dan Lani masih membicarakan sistem pencernaan manusia. Mereka senang membicarakan tentang proses pencernaan yang berlangsung di dalam tubuh. Siti bertanya, "Bekal apa yang kamu bawa hari ini, Din?" Udin menjawab, "Tenang Siti, hari ini aku membawa makanan sehat loh. Aku membawa nasi dengan tumis sayur dan telur," jawab Udin. "Wah, kedengarannya enak, Din," kata Siti. Lani pun berkata, "Iya, enak dan sehat. Nah, sekarang aku mau tanya, apa ada yang masih ingat organ pencernaan manusia?" tanya Lani. Nah, Udin menjawab, "Masih, makanan dikunyah di dalam mulut dengan gigi, kemudian makanan meluncur masuk ke kerongkongan untuk kemudian masuk ke lambung," kata Siti. Lani bertanya, "Dari lambung, makanan diubah menjadi bubur makanan yang kemudian diserap oleh apa?" tanya Lani. Udin menjawab, "Usus halus. Usus halus akan menyerap semua sari-sari makanan, Lan," kata Udin. Siti pun berkata, "Selanjutnya, makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju usus besar." "Aku lupa apa yang terjadi saat makanan berada di usus besar ya?" tanya Udin. Lani menjawab, "Usus besar menyerap air yang terdapat dalam bubur makanan dan menjadi tempat terjadinya proses pembusukan makanan, Din. Kemudian, makanan yang sudah melalui proses tersebut masuk ke anus untuk kemudian dibuang," kata Lani. Siti berkata, "Jangan lupa makan makanan yang sehat ya teman-teman, agar kesehatan organ pencernaan kita tetap terjaga," kata Siti kepada teman-temannya. Makanan sehat tidak selalu harus mahal. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ibarat bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor, makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Nah, dalam pemenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya, dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Proses apa saja yang terjadi? Siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Nah,
kita akan membahas apa itu interaksi sosial. Sekarang Ibu tampilkan. Nah, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Nah, interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Selanjutnya, kita akan membahas contoh interaksi sosial. Nah, contohnya itu interaksi sosial yang terjadi pada lahan pertanian padi terjadi antara pemilik lahan dengan para pekerja yang mengolah tanah dan menanam padi. Interaksi dengan lingkungan terjadi antara manusia dan tanah atau lahan sawah. Salah satu kegiatan interaksi manusia dengan alam yaitu kegiatan penebangan hutan. Jika penebangan hutan dilakukan dengan sembarangan, tentu saja lingkungan alam akan menjadi rusak dan menimbulkan kerugian bagi manusia. Nah, berikut menentukan jenis interaksi yang terjadi. Nah, yang pertama interaksi yang dilakukan, contohnya menangkap ikan di laut. Interaksi di lingkungan hidup yaitu nelayan dengan laut karena nelayan mengambil ikan yang ada di laut. Selain itu, nelayan juga memanfaatkan angin untuk berlayar. Itu termasuk interaksi lingkungan hidup. Nah, selanjutnya interaksi sosial. Nelayan dan nelayan serta para pedagang ikan. Nelayan bersama-sama menangkap ikan dan menjualnya kepada para pedagang di pasar. Itu termasuk interaksi sosial. Nah, yang kedua ada interaksi bekerja bakti membangun jalan kampung. Nah, interaksi lingkungan hidupnya, interaksi antara manusia dengan tanah yang digunakan untuk membangun jalan. Sedangkan interaksi sosialnya yaitu interaksi antara warga masyarakat yang ikut bergotong royong membangun jalan. Nah, yang ketiga, interaksi kegiatan menyiram tanaman di rumah. Interaksi lingkungan hidupnya yaitu interaksi antara manusia dengan tumbuhan dan juga air. Nah, sedangkan interaksi sosialnya yaitu interaksi sosial antara anggota keluarga. Nah, yang keempat, contoh interaksi penghijauan hutan. Interaksi lingkungan hidupnya yaitu interaksi antara manusia dengan tumbuhan dan interaksi antara manusia dengan tanah. Interaksi sosialnya yaitu interaksi antara warga yang ikut dalam kegiatan penghijauan tersebut. Nah, yang terakhir ada interaksi saat lomba panjat pinang. Nah, interaksi dengan lingkungan hidupnya yaitu interaksi antara manusia dengan tumbuhan atau dengan pohon pinang dan tanah. Dan yang terakhir, interaksi antara peserta lomba yang saling berebut untuk mendapatkan hadiah. Nah, berikut Ibu tampilkan sebuah gambar, yaitu keanekaragaman sosial budaya masyarakat. Nah, coba anak-anak perhatikan pada gambar tersebut, apa saja yang anak-anak lihat. Di sana ada perbedaan apa saja? Sudah? Kalian menemukan gambar seorang anak perempuan. Ya, terus? Seorang anak laki-laki. Ada seorang ibu-ibu, ya. Terus ada seorang bapak-bapak. Ada orang berkulit hitam.
dan juga ada orang yang berkulit putih. Terus apa lagi anak-anak? Nah, perbedaannya yaitu terdapat dalam jenis kelaminnya. Nah, individu satu dengan individu lain ketika berinteraksi memiliki perbedaan. Yang pertama yaitu usia. Anak-anak lihat kan tadi ada anak-anak sekitar umur 10 tahun, ada sekitar umur 15 tahun, ada bapak-bapak yang usianya 30 tahun, ada kakek-kakek yang berusia 65 tahun, dan lain sebagainya. Yang kedua, jenis kelamin. Nah, tentu saja pada gambar tersebut ada dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, jenis pekerjaan. Mungkin di gambar tersebut ada jenis pekerjaan, ada seorang guru, ada seorang dokter, ada seorang pedagang, ada seorang bidan, dan lain-lain. Nah, 4 latar belakang budaya. Nah, latar belakang budayanya itu ada dari suku Bali, suku Jawa, dan masih banyak lagi. Nah, dalam latar belakang budaya itu, budaya terdapat banyak sekali perbedaan. Ada beragam bahasa, ada beragam tarian, ada berbagai macam pakaian, makanan tradisional, dan masih banyak lagi. Dan yang kelima ada agama. Nah, ada agama Hindu, Islam, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Nah, begitu beragam agama yang ada di Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan penelitian pada tahun 2010, konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita per tahun. Ketersediaan beras di tanah air pada masa mendatang tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mengurangi ketergantungan itu, perlu ada perubahan konsep dan kebiasaan makanan masyarakat. Misalnya, mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan makanan jenis lain. Salah satu cara yang belakangan ini dikampanyekan pemerintah adalah tidak memakan nasi selama 1 hari. Kebiasaan ini misalnya dilakukan 1 hari dalam sepekan sebagai pengganti selama sehari itu. Warga bisa mengkonsumsi sumber karbohidrat lain seperti jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan sagu. Nah, berikut yaitu untuk mendukung upaya pemerintah tersebut. Berikut adalah sebuah iklan tentang singkong sebagai pengganti nasi. Nah, ini ada kandungan singkong per 100 gram. Yang terdiri dari air 62,50 gram. Yang kedua, zat besi 0,70 mg. Kalsium 30,00 mg. Fosfor 4,00 gram. Kalori 121 kal, karbohidrat 34,00 gram, lemak 0,30 gram, protein 1,20 gram, dan vitamin B1 0,01 gram. Nah, makanlah singkong sebagai pengganti nasi, solusi makanan sehat, harga rakyat, dan rasa pejabat. Nah, dalam iklan tersebut, masih ingatkah kamu dengan unsur-unsur dalam sebuah iklan? Coba kamu identifikasi unsur-unsur iklan dalam iklan tersebut. Nah, yang pertama kalimat iklan. Iklan tersebut cukup baik karena mengandung unsur rasa percaya yang ditunjang pembuktian data yang menunjukkan kandungan dalam setiap 100 gram singkong. Nah, yang kedua kata kunci. Kandungan singkong setiap 100 gram, itu kata kuncinya. Yang ketiga ada observasi gambar. Nah, gambar mengandung unsur perhatian karena dibuat menarik. Nah, itu merupakan unsur-unsur dari iklan.
Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semangat belajar. Nah, anak-anak, itu dia video pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar tentang unsur-unsur iklan. Yang kedua, keberagaman sosial dan budaya dalam masyarakat. Dan yang ketiga, interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, semoga kalian semangat terus belajar, jaga kesehatan di rumah. Sekian dari Ibu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan. Ya, Ibu akhiri dengan Om Santi. Om Santi, 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 Santi. Bye-bye. Tetap jaga kesehatan. Semangat.